di ujung sana saja boleh nyalakan, yang di soundman sana. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Shalom. Sekali lagi, lebih keras lagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sore yang luar biasa di minggu ini saya ingin bicara tentang tema yang menarik untuk kita, harusnya menarik untuk kita. Satu tema yang saya pilih dari perenungan saya tadi sore, yaitu manusia harus sadar diri, tahu diri, dan tidak lupa diri. Saudara-saudara, ada 3 kata yang harus saudara punyai atau saudara maknai. Manusia harus sadar diri, apalagi tahu diri, dan tidak lupa diri. Saudara, ini Kejadian 2 ayat 7. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-7. Mari kita baca 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3, keras. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, tadi saya bilang tema kita manusia, silakan duduk. Manusia harus sadar diri, tahu diri, dan tidak lupa diri. Mengapa? Karena tadi dikatakan sebab Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup makhluk yang hidup. Saudara, kalau saudara baca ayat yang ke-7, ini ada 3 kata yang saudara akan lihat. Pertama, Tuhan membentuk manusia. Lalu Tuhan bentuk manusia, kata Alkitab, dari debu tanah. Lalu kata Alkitab, dia mengembuskan nafas, yaitu nafas Allah ke dalam diri manusia. Nah, ini punya makna yang sangat luar biasa. Dalam ayat 19 dia lanjutkan dengan ini, saudara. Kejadian 3 ayat 19 bilang begini, dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau apa? Alkitab bilang apa? Engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi apa? Debu. Kenapa saya bilang manusia harus tahu diri? Karena manusia itu terbuat dari apa? Debu. Dari apa? Debu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat, kalau manusia dari debu, maka tadi saya bilang manusia harus sadar diri, tahu diri, dan bukan lupa diri. Saya selalu bilang, yang namanya debu itu berharga tidak? Debu. Saya punya debu di mobil, setiap pagi mengganggu saya, dan saya harus merontokkan dia dengan air. Saya tidak mau ada debu di situ. Tapi Alkitab bilang kita ini dari debu. Berarti manusia tidak boleh ada satupun yang sombong. Bilang, tidak boleh saya sombong. Sekali lagi, tidak boleh sombong. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena manusia hanya terbuat dari debu. Kalau kita pakai jas ini, ingat kita dari debu. Nah, karena itu ada 3 pelajaran supaya kita sadar diri, tahu diri, dan tidak lupa diri. Ini, saudara. Pertama, saudara, dengan baik, pelajaran pertama yang kita dapat, kita dibuat dengan bahan berkualitas. Kalau begitu, kita manusia ini berharga, sekalipun bahannya tidak berharga, tapi dibikin jadi berharga oleh Tuhan. Manusia harus sadar bahwa kita ini berharga bukan karena kita punya nilai yang berharga sebenarnya, tapi Allah yang membeli nilai kepada benda yang tak berharga, yang tadi Alkitab bilang apa? Dari debu. Saudara, manusia ini harus sadar bahwa kita terbuat atau kita dibentuk, saudara. Pertama, kalau kita lihat, saudara, lihat ini ayat ini. Ketika itu Tuhan Allah apa? Membentuk manusia. Garis bawahi kata Allah membentuk manusia. Kalau membentuk artinya menjadikan. Kalau menjadikan dari debu, berarti Tuhan punya tujuan. Nah, yang menarik adalah ini. Kenapa Tuhan bentuk saudara? Atau dalam bahasa sederhananya, pernahkah saudara bertanya, kenapa Tuhan jadikan saya di dunia ini? Pernah saudara bertanya? Kalau saudara tidak bertanya, atau saudara mungkin tidak sempat bertanya, saya bertanya kepada saudara, mengapa Tuhan membentuk Adam? Mengapa Tuhan membentuk Hawa? Dan mengapa Tuhan membentuk kita? Ini jawaban saya. Pertama, saudara tahu bahwa
yang dibentuk kita adalah seluruh tubuh kita, betul? Seluruh tubuh kita. Pertanyaan saya adalah, tadi dia bilang bentuk kita ini dari apa? Debu. Tapi yang menarik, saudara lihat, debu ini nilainya mahal sekali. Kalau pasir masih mahal. Saya beli pasir kemarin setengah red 350.000. Pasir masih mahal, debu tidak mahal. Tapi Alkitab bilang begini, kita dibentuk dari apa? Dari debu. Lalu debu ini yang harusnya tidak bernilai ini lalu diberi harga. Saudara tahu berapa harga saudara? Tahu tidak saudara punya harga? Tidak tahu. Mari kita lihat ayat ini, beberapa ini. Saudara-saudara, ada tulisan yang saya baca di mediaindonesia.com. Kira-kira tanggal 22 Oktober 2020. Dia tulis begini, di Amerika, berdasarkan data Seker di Amerika, ada 123.000 orang yang memerlukan organ tubuh kita yang sekarang lengkap ini. Mata yang bagus, saudara taruh lagi lipstick, taruh lagi eyeshadow, tambah lagi bedak. Saudara-saudara, sebelum saudara tambah-tambah itu, perhatikan baik-baik, di Amerika ada 123.000 orang yang bergumul dengan organ tubuh. Dan menurut Seker, ya, seorang manusia dapat menghasilkan 45 juta dolar Amerika. Satu manusia. Harganya menurut data Amerika 45 juta dolar Amerika. Atau sebesar 633 miliar. Saudara bayangkan, kita dibentuk dari debu yang harus dibuang. Manusia saja menghargai satu manusia 633 miliar. Jadi sebenarnya kalau orang bilang belis orang roti mahal, belum. Sebab menurut ini satu orang 633 miliar. Bilang samping kiri kanan, begini, hitam marege, keriting, sedikit-sedikit babo sedikit, 633 miliar. Amin. Saudara-saudara, kita dibentuk satu saja harganya 633 miliar. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah ini, saudara. Mari kita rinci satu persatu. Saya tidak ambil semua, karena kalau kita ambil semua kita tidak pulang-pulang. Di Amerika katanya kita punya hati ini, hati yang bentuk hati yang sapi yang kita makan itu, balai dan kecap itu, kalau kita punya hati itu katanya harganya 14 miliar. Jadi kalau saudara mau butuh iPhone, jual hati saja cukup. 14 miliar. Bayangkan, dari debu yang tak berharga, hati saja 14 miliar. Dan katanya hati yang paling besar 14 miliar. Makanya Tuhan itu selalu minta hati. Ya, berapa hati saudara? 14 miliar. Lalu kedua, paru-paru 4,2 miliar. Jadi sekali lagi, kalau saudara tidak mampu beli iPhone 16, 17, 18, kalau tidak berani jual hati, paru-paru jual 4,2 M. Ginjal itu ada di kiri kanan ya. Satu ginjal dihargai 2,4 sampai 2,7 M. Bapak kayaknya dapat ide, Bapak. Pakai 11 saja jubai, yang penting iPhone. 2,4 jubai. Turun-turun sedikit 2 jubai, 2 M jubai. Saudara, yang berikut jantung 1,6 M. Lalu darah kita itu katanya 4 juta. Kornea 327 juta. Kornea, apa itu kornea? Saudara tahu kornea itu yang mana? Kornea itu apa? Kalau kornea itu ada di sini. Kornea itu harganya 327 juta. Jadi kali 2 berapa? 327 juta kali 2 berapa? Bayangkan. Tapi saudara Pitaro itu apa namanya? Apalagi lensa yang harga 20.000, kasihan sekali. 327 juta ditaruh 20.000, yang mata ketawa lagi, kasihan sekali. Saya tinggal. Lalu tulang sumsum. Sapi punya tulang sumsum itu makan di bakso 99 tak ada harga, tapi menurut orang Amerika dihargai 313 juta.
Jadi total semua yang tadi itu berapa miliar tadi? 633. Bayangkan, Tuhan bentuk saudara dari debu, ternyata mahalnya minta ampun. Itu sebabnya saya baru sadar kenapa Tuhan datang dari langit, dari sorga turun ke bumi. Karena satu manusia dihargai manusia dengan 633 miliar. Tapi nanti kita lihat bahwa 633 miliar belum cukup harganya. Tapi begini, pesan saya begini, kenapa Tuhan bentuk saudara? Supaya saudara jadi barang berharga. Bilang, saya berharga. Kuat, saya berharga. Makanya kalau ada nyong-nyong sentuh saudara, kita berharga. 633 miliar. Lu sonto jari 3M, lu sonto pundak 4M, lu sonto semua 633 miliar. Belis saja sudah bisa melumu hantam 633. Mengerti mau saya? Kita berharga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan harus bentuk manusia 633 miliar ini? Buang doi saja orang Kupang bilang. Untuk apa? Harus saudara bertanya, kenapa saya ini diciptakan berharga sekali? Ini jawaban saya. Mengapa kita dibentuk? 1 Petrus 1 ayat 18-19 bilang begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan apa? Barang yang fana yang tadi 300 berapa? 633 miliar. Bukan. Dia bilang tapi bukan pula dari perak atau emas, melainkan dari darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sayangnya gara-gara emas kita tinggalkan Yesus. Yang lebih lucu sekarang sudah tidak ada emas, mas Jubai, Mas Yanto, Mas apa lagi, dia pergi tinggalkan Yesus hanya gara-gara tadi, padahal dia dibentuk 633 miliar. Buka mata lebar-lebar. 633 miliar. Kalau begitu saudara berharga. Sampai berharga, dia bilang ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi 633 miliar belum cukup. Sampai Allah sendiri, harga Allah sendiri yang harus tebus saudara. Betapa mahal saudara dibentuk. Amin. Karena itu kalau ada orang yang hina bilang begini, su hitamnya jelek lagi, bebo lagi, tak berguna lagi, lalu saudara menangis, tidur tidak sono, malam tidak bisa tidur hanya gara-gara perkataan orang bilang saya berharga di mata Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kita dibentuk supaya kita tahu diri, kita yang tak berharga dibikin jadi berharga. Amin. Lalu untuk apa kita dibikin jadi berharga? Supaya satu, kita yang dibentuk tidak lupa yang membentuk kita. Bilang, supaya kita yang dibentuk jadi manusia ini dari debu, lalu jadi 633 miliar, lalu ditebus Tuhan dengan harga yang mahal. Itu apa? Satu, supaya yang dibentuk tidak lupa yang membentuk. Sekali lagi, supaya kita yang dibentuk ini, kata Alkitab dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, kenapa kita dibentuk? Supaya jangan lupa yang membentuk. Siapa yang membentuk kita? Tuhan Allah. Pengkhotbah 12 ayat 1 bilang apa? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi kalau saudara bilang gini, buat apa ikut Tuhan di masa muda? Frek dong, masih bisa senang-senang dengan dunia. Alkitab bilang justru masa mudamu ini sadarlah, saya berharga dibentuk Tuhan. Untuk apa? Untuk ingat penciptamu. Amin. Saudara-saudara tahu, saudara orang dewasa, saya bicara. Untuk lahir saudara bukan hanya 633 miliar. Saudara ini berkompetisi. Saya lupa persis angkanya. Tapi katanya belasan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu kah? Sperma yang masuk ke dalam rahim seorang wanita. Dan saudara tahu dari ratusan ribu sperma itu yang bisa masuk membentuk kita ini yang duduk saat ini dan saya hanya satu. Jadi semua berlomba masuk untuk jadi satu manusia, tapi menurut itu adalah hanya satu sperma. Bayangkan, harusnya bukan kita yang jadi, tapi ratusan ribu sperma itu saudara dan saya. Berarti jangan lupa Tuhan. Amin.
Sayang orang-orang muda tidak sadar bahwa dia berharga, sehingga hidupnya sembrono, dia serahkan hidupnya kepada siapapun, dan dia lupa bahwa dia berharga di mata Tuhan. Dan kalau dia berharga, dia dibentuk berharga, dia tidak boleh lupa siapa penciptanya. Karena itu saudara, nanti saat-saat kalau saudara, Tuhan sudah angkat saudara jadi kepala dinas, jadi bupati, gubernur, ingat, saudara telah dibentuk oleh Tuhan untuk tidak lupa penciptanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia bilang, sebelum hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi masih kuat ini, masih jalan bebas kemana-mana. Ini ingat Tuhan. Bukan tunggu dia bilang datang kemalangan, yaitu sakit sudah datang, stroke sudah datang, maaf, penyakit sudah melanda kita, baru kita berdatang pada bisa, tapi terlambat. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Itu yang pertama. Kedua, mengapa kita dibentuk menjadi berharga? Efesus 2:10 bilang begini saudara, karena kita ini buatan Allah. Tadi dia bilang Kejadian 2:7, Tuhan bentuk kita tuh. Untuk apa? Kita ini produknya Tuhan, unlimited edition. Unlimited apa? Edition. Satu yang diciptakan terbatas. Karena ini buat kita, ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara tahu bahwa ini ada kesembar kita, Seva dan Siva. Saya sudah lihat mereka spirit sekali. Tapi saya pelajari mereka sebenarnya ada juga perbedaan-perbedaan. Apa artinya? Bahwa si kembar saja itu tidak sama diciptakan 100%. Unik kita ini. Makanya saya selalu bilang, istri kita ini unik. Jadi sejelek-jelek bilang, ini bayi tua ini, kita pelaki ini, model kayak ini unlimited. Sekali dicipta tidak keluar lagi. Amin. Betul tidak? Saudara yang diciptakan bernama Natalia, sekali dicipta, besok tidak ada Natalia yang sama persis. Makanya mama-mama sayanglah bapak-bapak. Karena kalau dia mati, tidak ada yang sama seperti dia. Lu mau menangis Tuhan, buat lagi model ke dia, tidak bisa lagi. Unlimited. MotoGP saja satu kali dia buat untuk Rossi, hanya untuk Rossi. Saudara-saudara tahu, Tuhan ciptakan Anda ini hanya model ini, model kayak saudara dan saya ini, model-model begini, satu kali saja. Dan dia bilang, dia bikin untuk rancangan Tuhan, yaitu apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Amin. Sadar kok, sekarang kita sudah dibentuk jadi apa? Kejadian 1 ayat 26-27 bilang begini, baiklah kita, Tuhan, Allah, yang katanya di dalamnya ada Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia bilang, kita menjadikan manusia itu apa? Menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Jadi saudara, kenapa Tuhan bentuk? Bukan hanya supaya jadi kita jadi mahal, berharga, tapi supaya kita sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang sangat unik, unlimited edition. Tapi dia bilang karena kita dibentuk supaya segambar dan serupa dengan Tuhan, bukan sekedar segambar dan serupa dengan Bapa. Ada orang bilang kita saja, wih, Ina, maksudnya Ina Tajo. Ina Tajo ini muka ke India, ke saja, ke. Kata ke itu artinya mirip, tapi rasanya kita India. Betul? Baru orang bilang, lupu muka ini kayak Rano Karno. Baru muka, padahal saudara-saudara, roti campur timur campur alor, tapi kita rasanya susana. Nah, Alkitab bilang begini, kita diciptakan untuk apa? Jadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia tidak bilang supaya segambar dan serupa dengan kita Bapa, kita nenek moyang, tapi supaya serupa dengan Tuhan. Jadi kalau saudara lahir lalu saudara tidak, bentuk saudara tidak jelas, maka saudara sedang salah dengan hidup ini. Sebab kita dibentuk supaya apa?
serupa dengan Tuhan. Apa itu serupa dengan Tuhan? Saudara tahu Tuhan itu Allah yang baik, betul? Saudara tahu Allah kita Allah yang baik? Nah, kalau itu saudara, makin hari kita manusia jahat, tapi kita harus menjadi hari semakin serupa dengan Tuhan dalam sifat dan karakter Tuhan tentunya. Lalu berikut lagi, untuk apa saudara dibentuk? Menurut Keluaran 20 ayat 8 sampai 10 bilang begini, ingatlah dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, engkau akan bekerja dan melakukan segala, kata kita, pekerjaanmu. Jual ikan, jual sayur, apalagi? Asal jangan jual diri, saudara. Apalagi? Sekolah, apalagi kuliah, apalagi belajar, apalagi les. Dia bilang 6 hari lakukan semua. Tetapi ayat 10, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan satu pekerjaan apapun. Ada amin. Jadi untuk apa kita dibentuk? Berikut, untuk beribadah kepada Tuhan. Bilang, saya dibentuk untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Jadi 633 miliar ini kalau dibuat lalu tidak ada guna apa-apa, lebih baik dibuang. Betul ya? Kita ini sudah dibikin mahal, lalu benda mahal itu tidak jadi apa-apa, rugi tidak saudara? Menurut saudara, kalau saudara sedang masak kue atau buat kue, bahannya terbuat, harga bahannya itu terbuat dari uang kira-kira 2 juta. Tiba-tiba setelah saudara bikin kue dengan harga 2 juta, tiba-tiba tidak jadi. Kira-kira saudara marah tidak? Marah, kecewa. Mau buang sayang, tidak buang sayang. Nah, Alkitab bilang, tadi kita sudah dengar, seluruh tubuh kita ini terbuat dari bahan-bahan seharga 633 miliar. Lalu kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, tidak berguna bagi Tuhan, yang marah Sang Pencipta. Amin. Saudara pernah bawa kain, beli kain mahal-mahal, lalu pergi ke tempat penjahit. Sampai di sana, bayangan otak saudara akan jadi long dress, pakaian yang mantap sekali karena bahannya saudara beli dari mahal, bahan yang mahal. Lalu penjahitnya jahit dan saudara tidak bisa tidur. Aduh, jadi kapan? Tiba-tiba saudara ke tempat penjahit, potongannya salah, modelnya salah. Marah tidak saudara? Marah. Saya beli dengan bahan mahal, lalu lu bikin model begini, kita marah. Tuhan sudah jadikan kita, tadi saya sudah hitung, kita 633 miliar. Lalu kalau saudara tidak berguna bagi Tuhan, yang marah adalah Penciptamu. Amin. Saya bersyukur kalau saudara mengerti hari ini. Jadi saudara, saya bersyukur saya mau melayani Tuhan dan saya bisa melayani Tuhan karena saya mau berguna untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tetapi pada hari ketujuh kau harus kuduskan hari Sabat untuk Tuhan Allah, maka jangan kau melakukan satu pekerjaan apapun. Dia bentuk kita bukan hanya untuk bekerja. Ayat 9 bilang 6 hari lamanya engkau kerja, hari ketujuh engkau kuduskan bagi Dia. Jadi kita dibentuk supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, mengapa saudara dibentuk dari benda yang berharga? Sebab tidak ada yang lebih berharga yang dapat menyembah Dia kecuali Anda dan saya yang telah diciptakan dan dibentuknya. Yohanes 4 ayat 23-24 bilang begini, sudah dengar baik-baik. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki apa? Penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau begitu, mengapa Anda dibentuk dengan nilai yang mahal, dengan bahan dasar yang mahal, supaya benda yang mahal ini berharga? Dalam hal apa? Dalam hal menyembah Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara tidak mau menyembah Tuhan, yang marah bukan pendeta, yang marah bukan gembala,
yang marah, Dia yang menciptakan saudara. Amin. Jadi kalau saudara hadir, saudara hidup, saudara hanya cari makan minum tanpa punya waktu menyembah Tuhan, Anda sedang salah dibentuk oleh Tuhan. Artinya saudara sampai sini. Jadi tanggung jawab kita banyak ketika kita dibentuk. Yohanes tadi sudah ya, Yohanes bilang kita diciptakan untuk menyembah. Yang kedua, kalau saudara baca dari Kejadian 2:7 punya nilai yang kedua, yaitu kita ini hanya setitik debu. Kalau tadi dia bilang dia bentuk untuk jadi benda berharga yang pasti dipakai untuk hal yang berharga bagi Allah, maka yang kedua, kita harus sadar diri, tahu diri, dan tidak lupa diri. Kenapa? Karena kita ini debu, yang saya selalu istilahkan debu yang ditempel dengan satu kata, kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita ini debu, siapa yang orang Kupang bilang monodek? Hanya manusia ini taruh satu kata, kemuliaan Tuhan. Sehingga debu yang tadi tidak ada harga, tadi berjumlah harga kita berapa tadi? 633 miliar. Kenapa? Tadi harga hati kita berapa tadi? 14 M. Saya tidak dengar besok di koran Kupang Post salah satu pemuda Christian Nazaret hanya gara-gara iPhone menjual hatinya 14 M. Tetapi maksud saya adalah yang kedua, pesannya adalah supaya kita ini tidak boleh sombong sama sekali. Karena apa? Debu. Saudara mari lihat ini ayat yang ke-7. Tuhan membentuk manusia, kita sudah selesai dengan kata itu, dari debu tanah. Bilang, saya ini debu tanah. Jadi kalau ada orang bilang, wih pun cantik lagi, debu. Makanya manusia itu suka tempel debu-debu kan. Lihat itu bedak itu kan debu sebenarnya. Manusia itu dari debu, makanya suka dengan debu-debu. Apalagi hitam toti di kampung itu, dong suka dengan debu-debu. Makan sirih pinang, pasti coloknya di debu alias kapur. Bahasa Indianya kapur. Debu. Amin. Lihat. Bahkan bedak BBB itu juga dari debu. Manusia ini dari debu, ditempel debu lalu bangga. Kita muka-muka bawa minyak taruh debu kan, yang kita sebut bedak itu, lalu orang pun cantik. Pas itu debu keluar gara-gara keringat, muka ke nenek sihir. Kenapa? Ya, saudara yang ketawa. Maksud saya adalah debu tanah ini tidak boleh sombong. Amin. Mengapa? Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari ayat ini? Manusia terbuat dari debu. Apa yang kita dapat? Kejadian 3:19 gini. Kita bukan hanya debu dari awal. Nanti dia bilang gini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi apa? Debu tanah atau menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Makanya saya suka kubur orang mati itu. Habis kubur orang mati biasa saya minta anak kecil di sebelah ambil kasih Pak Pendeta tanah. Itu bukan untuk saya makan, tapi saya harus bilang begini, ini Mama Martina Libertina siapa? Fangidai Mesak. Kadang kau dari terbuat tubuhmu dari tanah dan debu, kembali ke tanah dan debu. Jiwamu daripada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jadi begini saudara-saudara, lu mau keliling pakai anteng-anteng emas, terakhir kembali debu. Amin. Lu mau ratu apalagi, ratu sejagat kah, ratu seluruh Indonesia kah, terakhir kembali jadi debu. Lalu dia bilang, kenapa? Supaya manusia ini tahu diri. Awal debu, habis terakhir juga debu. Kalau begitu hidup ini jangan sia-siakan. Kalau hidup hanya debu, berarti berakhir debu. Tapi debu itu berguna kalau ini. Nah, saya tadi coba-coba tanya, lihat di internet. Kita ini manusia dari tanah, dari debu. Kira-kira saudara jadi dari mana saudara? Saya baca ya untuk saudara. Saya
jika sifatmu pemarah, suka bakalahi, mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Lalu dia bilang, jika sifatmu labil, sebentar suka di oi bufu, sebentar suka oi pura, sebentar suka mana lagi. Dia bilang, kalau engkau labil, tidak stabil, mungkin engkau diciptakan dari tanah urukan. Tahu tanah urukan? Itu tanah, bukan tanah dasar, hanya ditempel saja. Jadi kalau ada hujan mengalir, tak kikis semua. Jika suka belanja-belanja, ini perempuan ini paling suka belanja. Fix sana, fix sini, fix sana, fix sini, kotak-kotak, garis-garis, kotak garis, naik turun semua dia pesan. Katanya kalau yang suka belanja, mungkin diciptakan dari Tanah Abang. Di Jakarta sana ada satu tempat jual pakaian, barang-barang semua, Tanah Abang. Jika engkau sombong, mungkin diciptakan dari tanah Bukit Tinggi di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada satu nama Bukit Tinggi. Kalau engkau sombong katanya, kemungkinan engkau dibuat dari debu dan tanah dari Sumatera Utara. Lalu dia bilang, kalau suka ngeyel, ngeyel itu bahasa Kubang apa ya? Ngeyel, ngeyel. Sulit tahu juga. Begitu kadang-kadang logat-logat Jakarta. Katanya dari Jakarta. Oke kuping. Tapi disuruh lihat ini, kalau suka ngeyel, diciptakan dari tanah liat. Jika suka gibah, fitnah, suzon, iri, dengki, hasut, dan sejenisnya, mungkin terbuat dari tanah lumpur, God. Saya baca ini, saya bilang bagus juga ya. Jika rajin beribadah, ini yang bagus. Mungkin kamu diciptakan dari tanah suci di Israel sana. Pertanyaan saya, tanah saudara ini dari apa? Kalau saudara sadar kita penciptanya Tuhan Yesus, Tuhan Allah, kita harusnya tanah suci yang diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya baca-baca ini menarik juga pelajaran sore ini. Jadi bilang, saya tanah suci, bukan tanah sengketa. Amin. Masih banyak catatan, tapi saya takut saudara tidak pulang hanya gara-gara kita baca tentang tanah. Tapi Mazmur 144 ayat 3 bilang begini, dia hantam kita, debu jangan sombong. Karena Mazmur 144 ayat 3 bilang begini, ya Tuhan, apakah manusia itu? Novi, Jerry, Mikael, Mika, Us, dia bilang, sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia itu seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Kita ini tanpa Tuhan tak ada gunanya. Debu dan juga angin yang kalau dia lewat tidak bisa dilihat. Itulah manusia. Makanya kalau saya pergi orang mati, kalau sudah habis kubur setenarnya dia, saya bilang, kasihan, sudah selesai dia pun cerita di dunia ini. Itulah manusia. Lu jadi gubernur, orang bilang ini hari lu top, tapi lu habis mati, orang bilang sudah selesai. Cerita tentang dia kita lupa. Makanya saudara-saudara, saya dengar orang-orang muda, kalau pacaran itu jangan terlalu mencintai sampai lupa diri. Karena kalau lu mati habis, dong su lupa lu. Saya pernah bikin khotbah ini saudara. Perempuan itu katanya, kalau suami istri, katanya kalau suaminya mati, istri bisa 20 tahun jadi janda. Bahkan ada yang sampai mati jadi janda. Tapi katanya, kalau istrinya mati, 2 hari saya bapak tua cari pengganti 02. Kalau begitu, Anda sudah dilupakan. Sampai-sampai ada cerita bahwa ada istri yang mengatakan, kalau lu mau kawin, langkahi dulu mayat saya. Maka satu waktu ketika istrinya mati, dia taruh di tanah lalu dia langkah kiri kanan. Orang bilang, lu gila kah? Tidak, istri saya sudah bilang, kalau saya mau kawin, saya langkahi dulu mayatnya. Berarti Anda tidak ada Anda. Yang lebih menarik lagi adalah saya dengar sebuah cerita bahwa ada orang yang istrinya baru mati, lalu dia pergi beli hair dryer, pengering rambut. Orang tanya, toh bikin apa?
lu tenang-tenang saja. Ternyata istrinya baru mati 3 hari. Lalu orang tanya, "Tahu beli itu air diet untuk apa?" "Kasih kering kubur." Karena istri itu bilang, "Sebelum beta pun kubur kering, lu jangan coba-coba kawin lagi." Apa artinya? Hai dengar, secinta-cintanya kita pada istri, katanya laki-laki itu paling tinggi 2-3 bulan. Beda dengan kakak bayi di sana ya. Dia sudah janji dia mau setia sampai akhir. Macam-macam kakak Lani tunggu di sorga. Tunggu di pintu. Betul bilang 1 kali. Tapi maksudnya begini, manusia itu seberharga dia diingat pada waktu dia masih hidup. Setelah dia mati, Anda dilupakan. Amin. Kalau begitu supaya tidak dilupakan, ingat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lupa siapapun Anda. Yang kedua tadi saya bilang, kita ini dari apa saudara? Debu. Jadi kalau bisa pakai jas ini, debu. Kalau bisa pakai dasi ini, debu. Pakai minyak rambut mengkilat-mengkilat, debu. Jadi kalau ada nyong ganteng bilang, "Woi, pung ganteng lah," Anda harus bilang, "Debu Bapak, debu, debu." Dan karena apa? Karena itu debu ini bukan berarti debu tidak berguna. Debu itu berguna. Kalau sadar, Roma 11 ayat 36 bilang begini, sebab segala sesuatu apa? Adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Jadi kalau debu ini dikasih proyek, debu ini dikasih uang, debu ini dikasih pekerjaan, debu ini dikasih uang, dia bilang, "Ingat, tahu diri debu. Untung saya kasih kamu, makanya itu dari Dia, oleh Dia, kembali untuk Dia." Jadi kalau saudara cari uang, cari makan, ingat kita debu yang dikasih sesuatu. Jangan lupa untuk Dia yang kasih sesuatu. Amin. Tidak usah tersinggung. Memang betul pada dasarnya dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Jadi kalau saudara bisa pintar nyanyi, ingat dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Debu itu hanya dikasih suara sehingga kalau saudara nyanyi, wih, bulu badan berdiri. Karena terlalu bagus saudara nyanyi. Ada orang nyanyi bilang, "Woi, beta bulu badan berdiri." Artinya lu stop menyanyi. Karena tidak enak sekali. Tapi apapun itu, kita ini dari debu. Kalau saudara bisa main musik, saya bisa khotbah, saudara bisa nyanyi, bisa menari, ingat kita dari debu. Siapa yang berani sombong kalau yang namanya debu? Mau jadi bupati kah jadi gubernur? Ingat debu. Debu yang ditempel sedikit kemuliaan sehingga manusia itu menjadi berharga. Tapi kalau kita sadar kita dari debu yang dibentuk Tuhan, ingat semua dari Tuhan, oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Saya pintar, oleh Dia, dari Dia, betul ya? Saya pintar dari Dia, saya pintar oleh Dia. Karena itu kepintaran saya harus juga untuk Dia. Uang saya dari Dia, bukan karena kekuatan saya, oleh Dia. Kalau begitu uang saya bukan hanya untuk diri saya saja, tapi untuk Dia. Ada amin. Saya punya talenta itu dari Dia, dan oleh Dia saya punya talenta. Kalau begitu, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Pakailah untuk Dia yang kasih talenta itu. Itu terjemahan sederhana. Ada amin. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terakhir, ayat 7 dari Kejadian pasal 2 ayat 7 sedang bicara hidup ini adalah anugerah. Kenapa saya beri tema tahu diri? Apalagi? Jangan lupa diri. Apalagi? Oh, ini karena saudara sujengkel ini mungkin. Jangan tahu diri, apa? Sadar diri,
Jangan lupa diri. Kenapa? Karena hidup ini anugerah. Dari Kejadian pasal 2 ayat 7 punya poin yang ketiga, poin terakhir. Hidup ini anugerah. Coba kita baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, ayat 7, dari debu tanah. Sudah ya, sudah bentuk. Bentuknya bukan dari bahan mahal, dari debu. Debu itu dikata Alkitab dihembuskan nafas. Debu itu hanya benda mati yang tak berguna, yang tidak bisa bergerak. Setelah dia bentuk jadi manusia yang bernama Adam, belum bisa bikin apa-apa sampai dia hembuskan nafas. Lalu debu itu berfungsi. Apa artinya? Bukankah kita adalah manusia yang tanpa hembusan nafas Tuhan, yang kita sebut oksigen mungkin kalau terjemah, bahwa kita tidak bisa hidup. Kalau begitu, kalau kita masih bisa hidup, karena masih ada nafas, ada yang masih dihembuskan. Jadi kalau mati sebenarnya, kalau ada orang mati bilang, oh kasihan Tuhan sudah hembuskan lagi nafas. Saya selalu bilang, orang mati itu adalah orang yang lupa ambil nafas. Tapi ini sedang bicara begini, saudara. Kalau Tuhan tidak kasih kita nafas, dengar baik-baik, semua dengar baik-baik. Kalau Tuhan tidak kasih nafas, Anda boleh punya uang banyak. Saya tanya saudara, bisa hidup? Anda bisa pintar, juara di kelas, tapi kalau Tuhan tidak kasih nafas, kira-kira berguna tidak kepintaranmu? Anda boleh hebat nyanyi, hebat main musik, hebat khotbah, tapi kalau Tuhan tidak kasih nafas, berguna tidak? Tidak. Kalau begitu, sadarlah, hidup ini anugerah Tuhan. Sayangnya waktu Tuhan kasih kita anugerah, nafas, kekayaan, kehormatan, uang, pangkat, kedudukan, kita lupa dengan Dia yang kasih kita nafas. Kita pikir pokoknya semua waktu saya hanya mau cari uang, cari uang, cari uang. Lupa bahwa Tuhan yang kasih nafas. Coba kalau saudara ada kerja-kerja, Tuhan bilang, hei, nafas pulang kembali. Itu kita sudah jadi apa? Pas horor-horor gergaji begini, tiba-tiba Tuhan bilang, ambil kembali. Saudara bukan horor kayu, saudara horor sudah bentangan. Itu maksudnya tahu diri dan tidak lupa diri. Saya harus marah di bidang ini, karena banyak umat Tuhan tidak tahu diri. Sudah tidak tahu diri, lupa diri, lalu rasa diri dia bisa dapat itu semua karena dia tahu malu sedikit. Ada amin. Sekarang saudara lihat ini orang-orang kaya yang sedang sakit di rumah sakit. Berguna tidak dipuang. Nafas itu lebih penting. Hidup itu lebih penting. Makanya Tuhan kasih ingat. Boleh cari makan, cari minum, cari pakai semua. Tapi ingat, nafas itu milik Tuhan. Anda bisa hasilkan uang dari tanganmu. Saudara dengar di pernyataan saya yang terakhir. Anda bisa menghasilkan uang dari tanganmu. Anda bisa menghasilkan apapun dari keterampilan, tapi Anda tidak bisa menghasilkan nafas dari dirimu sendiri. Saya ulangi lagi. Anda bisa cari uang dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, pangkatmu dengan tangan dan usahamu, tapi nafas tidak bisa engkau dapat dari tanganmu sendiri. Engkau dapat dari tangan Allah. Kalau engkau dapat dari tangan Allah, hati-hatilah menggunakan nafas ini. Itu sebabnya ada lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Betul ya? Hidup ini adalah kesempatan. Apalagi? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sadar, kalau kita harus sadar. Saya ulangi lagi. Apapun mungkin saudara bisa tepuk dada dan bilang, saya bisa mengerjakan dengan tangan sendiri. Tapi saya kasih ingat saudara, ada satu yang tidak bisa Anda kerjakan, nafas. Mau bukti bahwa kalau nafas Tuhan yang kasih. Saudara lihat orang sakit berat, biasanya dikasih apa? Orang yang sakit berat di rumah sakit, oksigen. Tapi saya tanya saudara, oksigen taruh hidup, tambah sesak. Saya sudah lihat orang susah sangat, dikasih nafas, dia sendiri yang mau lepas. Saudara. Kalau saudara lihat orang sudah mau terakhir, mau mati itu, cirinya adalah
Harusnya kasih oksigen, dia tambah kuat, tapi dia tambah, orang bilang kayak apanya, tidak tenang. Tarik, lepas, tarik. Berarti oksigen yang kita buat belum bisa membuat orang panjang umur. Tapi kalau engkau panjang umur, itu namanya nafas Allah yang dia hembuskan. Kalau begitu, taulah diri kita sekarang. Kita buatan Allah yang tidak boleh lupa sang pencipta. Amin. Siapapun kita, apapun profesi Anda, saya sibuk-sibuk, khususnya jemaat di tempat ini, saya kasih ingat, Tuhan tidak butuh uangmu, jangan sombong. Itu dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kalau engkau dikasih kepercayaan, ingat, ada satu yang tidak bisa kita buat. Nafas kehidupan ada di tangan Tuhan. Debu itu diberi nafas, lalu dia bisa kerja kebun. Debu itu diberi nafas, lalu dia bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi presiden. Tapi sayang, debu itu lupa. Kalau ditarik nafasnya, kalaupun ada dokter yang tak dihargai. Kenapa dokter tak dihargai? Karena dokter itu telah mati, tak berguna. Sekalipun dia presiden, kalau dia mati tak berguna. Karena itu saya kasih ingat, nona-nona cantik-cantik, ingat, Tuhan masih kasih nafas, bangun pagi masih tarik nafas, bilang Tuhan, saya kasih hidup saya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Bangun pagi kalau Tuhan masih kasih kita lihat istri, lihat anak, lihat suami, bilang Tuhan, apa sih Tuhan mau dalam hidup saya? Saya kasih untuk Tuhan. Jangan kikir waktu, jangan kikir uang, jangan kikir apapun untuk Tuhan. Karena hidup adalah anugerah. Amin. Amin. Saya waktu COVID, saya tidak COVID. Menurut dokter saya tidak COVID. Tapi karena saya lihat orang-orang yang kena COVID itu persis yang saya alami, saya ambil kesimpulan saya COVID. Dan saya bisa merasakan luar biasa. Padahal saya bukan separah mereka, tapi saya jalan, saya masih ingat persis. Setelah saya sembuh itu, saudara-saudara, saya ini orang yang suka lari dalam rumah. Dan saya tidak pernah capek kalau lari. Anak-anak saya biasa lihat saya lari stabil, saya tidak ngos-ngosan. Saya tidak begitu. Saya lari dalam rumah itu keliling berapa ratus kali, saya tidak ngos-ngosan. Tapi setelah saya sakit itu, saudara tahu, saya mau langkah satu langkah saja, itu seperti saya mau napas mau putus. Baru di sini saya sadar, betul. Kalau Tuhan tidak mengembuskan Anda setiap pagi, Anda bukan orang berguna. Kalau begitu, jangan lupa diri, tapi tahu diri. Apalagi tinggalkan Tuhan, manusia yang tidak tahu diri. Tuhan ampuni kita. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara.